kalah Murabi Cahaya ilahi Allah Allah Rabbi jaga guru kami. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja. Pada kali ini saya Muhammad Pada kali Fadhikul ini saya Muhammad Asrifi Fadhikul dan teman saya Hasna Fatin Nabila Nabila akan membuat video tanya jawab interaktif tentang Ulumul Quran, mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Ustadz Muhammad Hashim Fanirin. Sebelumnya mari kita mulakan dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin yang bertanya pertama dari saya, sekarang yang pertama bertanya adalah saudari Hasna Fatin Nabila. Ini pertanyaannya ganti-gantian atau langsung? Ganti-gantian aja ya. Ya udah. Ya. Oke, pertanyaan pertama yaitu dalam Islam ada ketentuan tahapan-tahapan dalam menentukan hukum. Nah, apa fungsinya? Nah, tahapan-tahapan dalam menentukan hukum dalam syariat Islam, fungsinya yang pertama untuk menjaga umat, menjaga jiwa umat agar lebih siap, kemudian agar syariat Islam bisa diterima dengan ridho, qanaah, dan juga tumakninah. Selanjutnya, agar umat tidak merasa bosan dan kapok, lalu agar umat tidak merasa kelelahan dan juga kepayahan, serta yang terakhir, agar para umat bernaung pada syariat Islam ini. Pertanyaan untuk Hasna Fatin Nabila, apa yang Allah jadikan untuk setiap makhluk ketika Allah menurunkan ayat? Jadi yang dijadikan Allah itu adalah adat istiadat atau kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini menghasilkan sebuah lahjah atau dialek. Lanjut pertanyaan. Nah, Allah menghendaki syariat Islam itu mudah, gampang dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Apa dalilnya? Ya, sebelumnya tadi kedengaran setnya di sana suara saya? Iya, kedengaran. Ya, jadi Allah menghendaki kemudahan dalam syariat Islam dan tidak menghendaki kesulitan. Itu dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim. Ya, artinya Allah tidak menjadikan kesukaran kepadamu dalam agamamu, ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Kemudian pertanyaan untuk Hasna Fatimah, siapa yang memiliki dialek yang beraneka ragam
Yang memiliki dialek yang beraneka ragam itu adalah orang Arab. Nah, pembahasannya itu nanti ada di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Mengapa harus ada nasakh? Mengapa harus ada nasakh? Karena Ya, hukum Islam itu disyariatkan untuk kemaslahatan umat. Dan kemaslahatan ini disesuaikan dengan kondisi dan juga kesanggupan umat. Jadi seiring bergantinya waktu dan tempat, maka akan menghendaki hukum baru yang sesuai dengan cara menasakh dan menggantinya dengan hukum lain yang disepakati. Pertanyaan untuk Hasna Fatin Nabila, dari mana orang mendapatkan dialek yang beraneka ragam? Beraneka ragam. orang-orang itu mendapat dialek yang beraneka ragam itu tentunya dari kebiasaan masyarakat atau lingkungan sekitar. Begitu. Nah, masuk ke pertanyaan keempat ya. Apa yang pengertian nasakh secara bahasa? Pengertian nasakh secara bahasa itu satu berarti izal atau menghilangkan, kedua bermakna naklun, memindahkan atau mencatat, kemudian bermakna tabdil, mengganti, dan bermakna tahwil, mengalihkan. Dan pertanyaan itu Hasna, apa yang memengaruhi bahasa Quraisy hingga bisa populer? Salah satu yang mempengaruhi bahasa Quraisy populer itu adalah perdagangan. Jadi orang-orang Quraisy itu berdagang terus kemudian bahasanya menyebar gitu. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya, Amri. Pertanyaan kelima ya. Apa bukti bahwa nas berarti izal atau menghilangkan? Izal menghilangkan. Ya, buktinya yaitu seperti pada lafaz nasakhot asyamsu al-zilla, artinya matahari meninggalkan bayangan. Ai nazaltuhu, izalatuhu ai izalatuhu, maksudnya matahari menghilangkan bayangan. Contoh lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi yang satu Allahumma syaitan, artinya tetapi Allah menghilangkan apa yang telah dimasukkan setan itu. Kemudian Hasna, mengapa, pertanyaan kelima, mengapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dengan berbahasa Arab? Al-Quran diturunkan berbahasa Arab itu tujuannya agar dipahami atau dipahami oleh orang Arab secara keseluruhan. Jadi dipilih bahasa yang paling mudah begitu oleh orang Arab. Nah, masuk ke pertanyaan ke-6 ya. Apa bukti bahwa nasakh secara bahasa bisa berarti ibtidal atau mengganti? Buktinya adalah pada surat An-Nahl ayat 101 yang berbunyi wa idza baddalna ayatan makana ayah. Ayatnya apa namanya? Lupa kalau nggak salah 101. Ya, iya. Kedengaran? Asna? Iya, kedengaran. Kalau nggak salah ayat 101 yang bunyinya wa idza baddalna ayatan makana ayah. Artinya ketika kami mengganti ayat yang satu dengan yang lain. Nah, dalam ayat itu jelas bahwa nasakh artinya mengganti. Pertanyaan untuk Hasna, apa hadis yang membahas tentang sab'atu ahrufin? Jadi ada salah satu hadis
ayat Bukhari, saya kurang hafal apa namanya Arabnya, tapi yang artinya begini, malaikat Jibril telah membacakan lafaz Al-Quran kepadaku dengan beberapa huruf. Lalu aku berulang kali meminta kepadanya agar ditambah bacaan tersebut. Jibril pun menambah bacaan itu sehingga sampai dengan 7 bacaan, sampai dengan 7 huruf begitu, atau 7 macam. Pertanyaan ke-8, apa pengertian nasakh menurut Ibnu Hajab? Apa kan? Apa pengertian nasakh menurut Ibnu Hajab? Pertanyaan sebelumnya ketujuh ya. Ya. Nah, jelaskan pengertian nasakh secara syarak atau istilah. Secara istilah, nasakh adalah meninggalkan hukum dan menggantinya dengan hukum yang lain. Artinya hukum yang lama itu diganti dengan hukum yang baru yang sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi pada masa itu. Selanjutnya, tadi sebutkan hadis lain yang membahas tentang sab'atu ahrufin. Hadisnya bunyinya begini, unzilal Quran ala sab'ati aruf itu, atau Al-Quran diturunkan atas 7 huruf atau 7 macam. Masuk ke pertanyaan 8, apa pengertian nasakh menurut Ibnu Hajab? Nasakh menurut Ibnu Hajab adalah menetapkan hukum syara berdasarkan dalil yang terakhir. Selanjutnya, apa yang dimaksud? Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan ala pada contoh pertanyaan ke-7 tadi? Nah, maksud kata ala itu adalah menunjukkan syaratnya agar itu dimaksudkan untuk mempermudah atau memperluas Al-Quran ini. Jadi 7 huruf itu ala itu bermaksud untuk memperluas. Jelas, Amri? Iya, jelas. Oke. Suaraku yang jelas. Sedikit. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Apa bukti berarti meninggalkan atau menghilangkan hukum dan mengganti dengan hukum lain? Apa bukti bahwa nasakh berarti meninggalkan hukum dan mengganti dengan hukum lain? Contohnya atau buktinya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi ma nansakh min ayatin aw nusiha, yang artinya ayat yang kami batalkan atau yang kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, pada ayat ini tuh jadi disebutkan kan dibatalkan atau dihilangkan. Namun ketika dibatalkan atau dihilangkan pasti Allah menggantinya dengan yang lebih baik atau kurang lebih sama. Pertanyaan yang 9 untuk Hasna, apa makna ahrufin? Ahruf itu mempunyai makna kan, ahruf itu jamak dari harf ya. Nah, huruf itu ada banyak maknanya begitu. Oke, masuk pertanyaan ke-10. Bagaimana asbabun nuzul tentang ayat yang menjelaskan nasakh? Asbabun nuzul tentang ayat yang apa? Menjelaskan nasakh. Yang menjelaskan nasakh.
Oh ya, asbabun nuzul turunnya ayat-ayat nasakh itu adalah ketika orang-orang Yahudi itu meragukan perintah Nabi Muhammad. Dan mereka berkata pada sebagian kaumnya, apakah kalian tidak janggal dengan Nabi Muhammad? Mereka bilang itu, Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan suatu perintah itu, lalu Nabi Muhammad melarangnya, kemudian memerintahkan sahabat untuk melakukan sesuatu yang lain. Hari ini Nabi Muhammad berkata itu, dan besoknya datang dengan berkata ini. Dan orang Yahudi bilang, Al-Quran ini tidak lain adalah perkataan dari Nabi Muhammad. Dari perkataan dari Nabi Muhammad atas kemauannya sendiri. Nah, terus oleh karena alasan itu Allah menurunkan soal Al-Baqarah tentang nasakh untuk menjawab kebodohan dan kedunguan orang-orang Yahudi. Dan pertanyaan untuk Hasna yang ke-10, apa makna harf? Harf ini kan beragam macam makna. Itu bisa jadi pinggiran sesuatu atau pikiran sesuatu. Nah, ujung gunung pun itu bisa disebut huruf. Nah, huruf itu juga bisa disebut dengan wajah. Masuk pertanyaan 11. Mana nansaha pada surat Al-Baqarah ayat 106 ada dua pendapat pada kitab ini. Sebutkan. Ya, tadi pada ayat manansah min ayatin au nungsiha. Yang dimaksud tadi nungsiha. Yang pertama, Ibnu Abbas menerangkan bahwa kata nungsiha itu maksudnya kami meninggalkannya dan tidak menghapusnya serta tidak menggantinya. Yang kedua, dikatakan bahwa lafaz nungsiha itu bagian dari keadaan lupa. Nah, maknanya ini meninggalkan. Maksudnya meninggalkannya tanpa menggantinya. Pertanyaan ke-11 untuk Hasna Fatin Nabila. Ke-11 ya. Apa makna nuzulul Quran ala sab'ati ahrufin? Nazalal Quran ala sab'ati ahrufin. Oke. Jadi maksud dari nazal Al-Quran sab'atil ahruf yaitu Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek atau 7 lahjah dari bahasa Arab begitu. Oke, pertanyaan ke-12. Mengapa Abu Muslim Al-Asfahani setuju dengan orang Yahudi bahwa nasakh itu tidak ada atau terjadi? Ya, beliau Abu siapa? Abu Muslim Al-Asfahani. Ya. Beliau setuju dengan orang Yahudi bahwa nasakh itu tidak ada karena beliau itu berpendapat berdasarkan surat Fussilat ayat 42 yang berbunyi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakim hamid, yang artinya yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, maha terpuji. Nah, beliau berpendapat bahwa kalaupun ada nasakh, maka itu adalah sebuah kebatilan. Terus pertanyaan yang ke-12, sebutkan 7 bahasa yang dimaksud oleh sab'ati ahrufin. 7 lahjah atau 7 logat yang dimaksud
sab'atu ahrufin itu ada Quraisy, Hazil, Sakif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Oke, tadi 7 lajah. Kemudian pertanyaan ke-13. Contoh apa yang terjadi pada syariat sebelum syariat Islam? Contohnya adalah ketika zaman Nabi Adam. Nah, ketika zaman Nabi Adam kan, Nabi Adam kena Siti Hawa berdua. Terus melahirkan seorang anak perempuan 2, anak laki-laki 2. Ya kan? Nah, kemudian pada saat itu Nabi Adam memerintahkan kepada anak-anak perempuannya untuk menikahi anak-anak laki-lakinya. Jadi zaman Nabi Adam itu ada pernikahan sedarah. Namun selang beberapa waktu itu diharamkan. Hal itu diharamkan dengan kesepakatan. Dan sampai saat ini tidak boleh menikah saudara. Jadi itu contoh dari syariat yang terdahulu ketika zaman Nabi Adam. Pertanyaan ke-13 untuk Hasna, sebutkan makna atau pendapat lain tentang nazalal Quran ala sab'ati ahrufin. Ya, tadi ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7. Nah, pendapat lainnya itu ada yang begini, bahwa yang dimaksud 7 ahruf itu 7 variabel atau 7 uslub yang dipakai dalam Al-Quran begitu. Jadi masuk ke pertanyaan ke-14. Jumhur ulama menunjukkan terjadinya nasakh dengan banyak sebutkan hujah pertama dan kedua pada kitab ini. Nah, hujah yang pertama itu hujahnya itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 106 ya. Yang tadi disebutkan ma'nantah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Bahwa ayat itu menjelaskan nasakh itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kemudian hujah yang kedua itu mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan firman Allah surat An-Nahl ayat 110 yang berbunyi wa idza badzalna ayatam makana ayah. Nah, pada ayat ini sangat jelas wa idza badzalna, ketika Allah mengganti badzalna ayatam, satu ayat min ayah dari dan beda sedang ayatan makana ayat. Allah mengganti ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dalam surat An-Nahl itu ayat 101 sudah jelas bahwa sangat jelas dalam hukum bahwa Allah mengganti ayat dan hukum. Selanjutnya pertanyaan ke-14, sebutkan salah satu variabel dari sab'ati ahrufin. Nah, salah satu pendapat tentang sab'atu ahrufin yang tadi ada pendapat bahwa uslubnya itu diantaranya ada amar, nahi, halal haram, muhtam, muhtasabih, dan amsal. Muhkam bukan muhtam ya. Muhkam hukum. Oke, pertanyaan ke berapa? Terakhir. Pertanyaan terakhir. Sebutkan masa yang tidak diperdebatkan pada syariat Islam. Masa yang tidak diperdebatkan oleh para ulama adalah masa tentang perubahan arah kiblat. Yang awalnya itu awal Islam yang pertama, ketika sholat orang Islam itu menghadap Baitul Maqdis.
Lalu hukum ini diganti, kiblatnya diganti, dan Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke Makkah Mukarramah. Nah, penggantian kiblat ini, pengganti arah kiblat ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Artinya kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, perintah mengganti arah kiblat ini tadi tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Pertanyaan ke-15 untuk Asnafati Nabilah, sebutkan variabel lainnya dari pertanyaan ke-14 tadi. Jadi ada pendapat lain tentang variabel tadi itu uslubnya itu ada muhkam, mutasyabih, nasih, mansuh, khusus, umum, dan kisos. Begitu. Ada 7 juga. Terakhirnya suaranya kurang kedengeran, Pasna. Jadi variabelnya tadi itu ada muhkam, mutasabih, nasih, mansuh, khusus, umum, dan juga kisos. Begitu. Ya. Sudah? Ya. Sudah 7. Alhamdulillah. Tanya jawab antara saya yang membahas tasawuf dalam Quran dan Hasnah Fatin Nabilah yang membahas tentang apa, Hasnah? Makna nuzulul Quran ala sab'ati ahrufin. Ya, telah terlaksana. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.